Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Eloh Yuni, dan saya Ilvi Nurdiana. Kami dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah Mu'tazilah dan Murji'ah. Berikut akan kami bahas pada video selanjutnya. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang Mu'tazilah, kita akan kaji terlebih dahulu apa itu yang dinamakan Mu'tazilah. Jadi, Mu'tazilah adalah salah satu aliran kalam dalam Islam yang selalu mengutamakan akal pikiran untuk memahami wahyu. Secara etimologis, Mu'tazilah berasal dari kata bahasa Arab i'tazalah yang berarti memisahkan diri atau menjauhkan diri. Aliran ini muncul karena adanya perdebatan antara murid dan guru. Karena disebabkan adanya tidak sepaham antara murid dan guru tentang kedudukan orang yang berbuat dosa besar, apakah masih tergolong mukmin atau sudah kafir. Wasil bin Atha berpendapat bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak dihukumi mukmin dan bukan kafir, yang berarti ia fasik. Sedangkan Imam Hasan al-Basri sebagai gurunya berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tetap dihukumi mukmin, dan pada akhirnya aliran ini dinisbatkan kepada Wasil bin Atha. Konsep pemikiran kaum Mu'tazilah ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat Yunani dan logika dalam menemukan landasan-landasan mereka. Maka, ketika filsafat lain berusaha meruntuhkan kaum Mu'tazilah menolak keras dengan cara debat diskusi dan kemampuan yang mereka bisa. Mu'tazilah dikenal memiliki 5 ajaran dasar yang wajib diyakini oleh para pengikutnya, yaitu yang pertama, at-tauhid atau keesaan Allah. Mereka meyakini bahwa Allah itu esa dan tidak memiliki sifat-sifat yang menyerupai makhluk. Yang kedua yaitu al-adl atau keadilan Tuhan. Mereka meyakini bahwa Allah itu adil, manusia memiliki kebebasan untuk berbuat, dan Allah memberikan balasan sesuai dengan perbuatan tersebut. Yang ketiga yaitu al-wa'du wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Allah pasti menepati janjinya, surga bagi mereka yang taat, dan ancaman neraka bagi mereka yang berbuat maksiat. Yang keempat yaitu al-manzilah baina al-manzilatain atau posisi di antara 2 posisi. Pada ajaran ini, mereka mengatakan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak lagi disebut mukmin atau kafir, melainkan dianggap fasik dan berada di antara keduanya. Yang kelima yaitu amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah kejahatan yang terkadang dilakukan dengan tegas dalam beberapa sejarah. Pembahasan yang kedua yaitu Murji'ah. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang Murji'ah, kita akan kaji terlebih dahulu apa itu yang dinamakan Murji'ah. Jadi, Murji'ah adalah aliran kalam dalam Islam yang memiliki prinsip utama menangguhkan keputusan mengenai status pelaku dosa besar kepada Allah di hari akhirat kelak. Secara etimologi, Murji'ah berasal dari kata bahasa Arab arja'a yang berarti menangguhkan atau menunda. Kemunculan aliran Murji'ah adalah tanggapan teologis politik terhadap kerusakan umat setelah peristiwa fitnah Al-Qubra atau konflik Ali bin Muawiyah. Aliran ini muncul sebagai lawan dari sikap radikal Khawarij yang mudah mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar melalui doktrin pemisahan antara iman dan amal. Melalui doktrin pemisahan antara iman dan amal, Murji'ah berusaha menjaga keseimbangan sosial umat Islam dengan mengusung prinsip irja atau penangguhan. Secara sosiologis, pemikiran ini memberikan fondasi moderasi yang memungkinkan umat Islam dari berbagai latar belakang tetap memiliki kekuasaan, diterima tanpa terjebak dalam penghakiman status keagamaan yang terlalu dini di dunia. Inti ajaran Murji'ah berpusat pada doktrin pemisahan antara iman dan amal.
di mana iman dipandang sebagai keyakinan batin atau ma'rifah yang bersifat tetap dan tidak berkurang akibat kemaksiatan. Aliran ini mengusung prinsip irja, yaitu menangguhkan penghakiman atas status pelaku dosa besar sepenuhnya kepada keputusan Allah di akhirat kelak. Secara teologis, pandangan ini menempatkan amal hanya sebagai penyempurnaan, bukan syarat mutlak sahnya iman, sehingga seorang muslim yang melakukan dosa besar tetap diakui status mukminnya secara hukum di dunia. Pendekatan inklusif ini berfungsi untuk meredam ekstremisme dalam beragama dan menjaga persatuan umat melalui penolakan terhadap praktek pengafiran antar sesama muslim. Sekian video pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.